Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firina Aulia dari kelas 10 AKAL 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial secara umum. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. 1. Gilin. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. 2. Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. 3. Sorjono Soekanto. Sorjono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 3. Ada dimensi waktu. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. 2. Komunikasi memberikan tafsiran kepada orang lain dalam wujud pembicaraan, gerak badan atau sikap, menyatakan perasaan yang ingin disampaikan seseorang. Materi yang kedua, komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial secara umum. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Menurut para ahli. 1. Barbaracok. Komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. 2. The American Speech Language Hearing Association. Definisi komunikasi sosial adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 3. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. 4. Ada komunikasi di antara pelaku. Syarat komunikasi sosial. 1. Komunikator. Komunikator itu bisa disebut pengirim. 2. Komunikan atau penerima. 3. Pesan. 4. Umpan balik, merespon pesan yang dikirim. 5. Media. Jenis komunikasi sosial. 1. Komunikasi sosial langsung. 2. Komunikasi sosial tidak langsung. Tujuan komunikasi sosial. 1. Komunikator. Memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. 2. Komunikan. Memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau menentukan pesan yang diperoleh dari komunikator. Faktor komunikasi sosial. 1. Noise. Gangguan terhadap pesan yang disampaikan. 2. Konteks. Menentukan keberhasilan dari proses komunikasi. Materi yang ketiga mengenai sosialisasi sosial. A. Pengertian sosialisasi sosial secara umum. Sosialisasi adalah sebuah proses pemindahan ide dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenali nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. B. Menurut para ahli. 1. Sojono Dirjosisworo. Pengertian sosialisasi adalah suatu proses akomodasi di mana manusia menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. 2. Charlotte Baher.
Pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. C. Faktor sosialisasi sosial. 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. 2. Dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. 3. Mengetahui posisi atau dapat bertindak sesuai dengan lingkungan kerja. Agen sosialisasi sosial. 1. Keluarga. Media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan lain-lain merupakan tempat yang tepat untuk individu dalam mengenal dunia sekitarnya. 2. Teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi anak bersama teman sebayanya dapat menjadikan proses sosialisasi. 3. Sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. 4. Media massa. Media massa juga dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif maupun negatif. Proses sosialisasi sosial. 1. Internalisasi nilai-nilai. Proses penanaman dan pembiasaan nilai dan norma sosial ke dalam diri individu yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. 2. Enkulturasi. Proses pengembangan yang berasal dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaan dalam perilaku sehari-hari. 3. Pendewasaan diri. Proses ini merupakan penggabungan dari berlangsungnya proses internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus. Pendewasaan diri merupakan pembentukan kepribadian paling puncak. Hal ini ditandai dengan kepribadian manusia yang sudah terwujud secara utuh. Tahapan sosialisasi sosial. Tahap 1. Preparatory stage. Tahapan sosialisasi yang pertama adalah persiapan atau preparatory. Pada tahap ini, seorang individu akan memulai belajar untuk mengenali lingkungan tempat ia tinggal. Tahap kedua, play stage. Pada tahapan kedua dari sosialisasi, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya. Seorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Tidak hanya itu, anak juga mulai mempelajari sikap dan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya. Tahap ketiga, game stage. Tahapan ketiga dari sosialisasi ini dikenal juga sebagai tahapan seorang anak yang sudah siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, kemampuan dalam bertindak yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat. Tahap 4, Generalized order. Pada tahap terakhir sosialisasi, seorang individu bisa dikategorikan telah memasuki usia dewasa. Intensitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak, dan kewajibannya. Materi keempat ada institusi sosial. A. Pengertian institusi sosial secara umum. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat.
dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. B. Menurut para ahli. 1. Robert Mark Iver dan Chai Ha Peik. Prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. 2. Cohen Jaraningrat. Sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. C. Fungsi institusi sosial. 1. Untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. 3. Untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Memiliki simbol. 2. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. 3. Memiliki tujuan yang jelas. 4. Memiliki pola pikiran. 5. Memiliki suatu tradisi baik secara tertulis maupun non tertulis. Syarat institusi sosial. 1. Suatu tata kelakuan yang baku berupa norma dan adat istiadat. 2. Kelompok seseorang yang melakukan aktivitas bersama dan saling berhubungan. Tujuan institusi sosial. 1. Untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta kenyamanan pada masyarakat. Untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. 2. Menciptakan lingkungan yang tertib. Tipe-tipe lembaga sosial. 1. Lembaga sosial berdasarkan nilainya. Lembaga sosial berdasarkan kriteria nilainya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Lembaga sosial primer atau basic social institution. Lembaga sosial primer merupakan lembaga sosial yang bersifat mendasar dan pokok. Utamanya, lembaga sosial primer ini untuk mengatur kehidupan masyarakat karena memiliki kaidah sosial yang tinggi untuk mengatur hubungan masyarakat. B. Lembaga sosial sekunder atau subsidiary social institution. Tipe lembaga sosial sekunder berarti lembaga sosial ini bersifat sekunder. Nilai dari lembaga sosial ini dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. 2. Lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. A. Creative social institution. Creative social institution merupakan lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Lembaga sosial ini terbentuk berdasarkan pola perilaku masyarakat yang telah mengalami integritas kuat dalam kehidupan pada anggota masyarakat. B. Enacted social institution. Lembaga sosial enacted social institution ini adalah lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan. 3. Berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat. A. Approved atau social sanctioned institution. Approved social sanctioned institution merupakan lembaga sosial yang diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. B. Unsanctioned social institution merupakan kebalikannya dari approved. Lembaga sosial unsanctioned ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap meresahkan pada anggota masyarakat. 4. Lembaga sosial berdasarkan fungsinya. A. Operator social institution. B. Regulative social institution. 5. Lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. A. General social institution. B. Restricted social institution. Jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling terkecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. 2. Lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. 3. Lembaga ekonomi
merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. 4. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. 5. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. 6. Lembaga budaya merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Sekian dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah kata maupun pengetikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.